Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak untuk tipe soal yang ketiga. Tipe soal yang pertama sama kedua sudah saya bahas. Silakan kalian cari videonya ya. Tipe soal ketiga seperti ini bentuknya. Ini tidak dapat dikerjakan menggunakan tipe soal pertama yang pakai sifat atau tipe soal yang kedua yang mengkuadratkan kedua ruasnya. Lah, ini harus dikerjakan menggunakan definisi nilai mutlak. Ayo kita bahas. Nah, kita gunakan definisi nilai mutlak. Kalau gitu saya ingatkan kembali apa itu nilai mutlak. Nilai mutlak X tergantung kepada X, bro. Kalau X-nya positif, nilai mutlak X itu sama persis ya dengan dirinya. Sementara kalau negatif, nilai mutlak X itu negatif dirinya, dikasih min ya. Nah, kalau gitu penting kita untuk melihat apakah 2x plus 4 karena di dalam nilai mutlak dia positifkah atau negatif. Termasuk yang ini. Positif negatif itu dipisahkan oleh 0. Kalau gitu kita cari kapan dia bernilai 0. Bernilai 0 dari ini. Ya betul, X-nya min 2. Ini kalau X-nya 5 ya. Nah, kalau gitu domainnya kita pecah aja, bro. Min 2 ke kiri, yang satunya 5 ke kanan. Kita mau melihat 2x plus 4 itu bagaimana, sama 5 min x bagaimana. Nah, kita lihat misalnya ambil sampel deh. Kirinya min 2, misalnya min 3. Berarti kan min 6 tambah 4 tuh negatif. Min 3, min ke min plus. Jadi 5 plus 3 positif. Antara min 2 sampai 5 misalnya 0. 0 tambah 4 positif. 5 kurang 0 positif. Kanannya 5 misalnya 6. 12 tambah 4 positif. 6 tadi, 5 kurang 6 negatif. Misalnya ini kita kasih simbol himpunan A, ini himpunan B, ini himpunan C. Misalnya gitu, bro. Nah, sekarang kita kerjakan yang A terlebih dahulu. Untuk X yang berada di A, yaitu himpunan min 2 ke kiri, paling kiri berarti negatif tak hingga sampai min 2. Negatif tak hingga tuh nggak pernah sama dengan, berarti bukan kurung siku ya. Min 2 misalnya kita ikutkan di B, berarti ini nggak pakai kurung siku. Pertidaksamaan ini menjadi 3x plus 1, 2x plus 4. Karena negatif berarti negatif dirinya, nilai mutlaknya negatifnya dia. Nah, seperti ini. Lebih kecil dari 5 min x, nilainya positif, nilai mutlaknya berarti sama persis. Nah, udah diproses. 5x 1 plus 4 berarti plus 5, lebih kecil sama dengan 5 min x. X-nya jadiin satu ruas. 6x lebih kecil sama dengan 0. Semua ruas bagi 6 tetap 0 ya. Nah, ini kan untuk X yang berada di A min 2 ke kiri ya. Kalau digambar kayak gini, min 2 ke kiri nggak pakai sama dengan, dan harus memenuhi X kurang D 0, artinya 0 ke kiri. 0 itu di kanannya min 2. 0 ya. Ada sama dengan ini. Nah, ditebalkan. Harus memenuhi keduanya, berarti yang diakhir keduanya. Oh, himpunan penyelesaian. Yang pertama, min 2 ke kiri. Paling kiri berarti min tak hingga sampai min 2. Tidak pakai sama dengan. Itu untuk X yang berada di A. Sekarang kita proses X yang berada di B,
yaitu himpunan dari min 2 sampai 5. Min 2 kita ikutkan di B, berarti ada kurung siku, 5-nya tidak ya. Pertidaksamaannya menjadi 3x plus 1 tetap. 2x plus 4 positif, nilai mutlaknya berarti sama persis. Lebih kecil sama dengan 5 min x positif, berarti sama persis. Nah, seperti ini. Dah diproses. X 1 min 4 berarti min 3, lebih kecil dari 5 min x. X-nya jadiin 1, 2x, berarti ini 8, semua ruas bagi 2, x kurang sama dengan 4. Ini kan untuk x dari min 2 sampai 5. Nah, kalau digambar kayak gini. Min 2 sampai 5. Min 2 ikut, 5-nya tidak ya. Harus memenuhi x kurang sama dengan 4, berarti 4 ke kiri. 4 itu di kirinya 5. Nah, di sini. Yang diarsir keduanya, bro. Berarti dari min 2 sampai 4. Himpunan penyelesaian yang kedua dari min 2 sampai 4, keduanya pakai sama dengan, berarti kurung siku. Yang C kita proses. Untuk X yang berada di C, yaitu himpunan 5 ke kanan, berarti paling kanan tak hingga. 5 tadi tidak ikut di B, kita ikutkan di C, berarti ada kurung siku. Tak hingga selalu nggak pakai ya. Pertidaksamaannya 3x plus 1, 2x plus 4 positif, berarti sama persis ya. Lebih kecil sama dengan 5 min x negatif, nilai mutlaknya berarti negatifnya dia, berarti min 5 plus x. Proses berarti ini x 1 min 4 berarti min 3, lebih kecil sama dengan x min 5. X jadiin 1 terus berarti habis. Min 3 lebih kecil sama dengan min 5. Ayo, benar apa salah? Min 3 itu kan jelas lebih besar ya dari min 5. Kalau gitu ini adalah pernyataan yang salah. Itu artinya tidak ada X di dalam C yang memenuhi. Himpunan penyelesaiannya kalau gitu, himpunan penyelesaian yang ketiga kalau gitu adalah himpunan kosong. Nah, karena tadi domainnya sengaja kita pisah, maka himpunan penyelesaiannya haruslah gabungan dari ketiganya ini, bro. Himpunan penyelesaian pertama digabung, bukan irisan ya. Himpunan penyelesaian kedua digabung himpunan penyelesaian ketiga. Kenapa? Karena tadi domainnya memang sengaja dipisah. Jadi tidak harus memenuhi ini, tidak harus memenuhi ini. Memenuhi salah satu diperbolehkan. Itu artinya gabungan. Kalau kita gambarkan ulang, yang ini berarti min 2 ke kiri. Kalau digambar kayak gini, yang satu dari min 2 sampai 4. Min 2 ini, keduanya ada sama dengan. Yang satu himpunan kosong, itu artinya tidak ada yang diarsir. Nah, jadi ini enggak ada yang diarsir. Gabungannya berarti diarsir salah satu memenuhi. Oh, berarti dari dari 4 ini ke kiri ya. Yang ini enggak ada ya. Jadi himpunan penyelesaiannya kalau gitu 4 ke kiri. Paling kiri berarti negatif tak hingga. Sampai 4. 4-nya pakai sama dengan kurung siku. Atau kalau ditulis dalam bentuk seperti ini, kurung kurawal ya. Himpunan X dengan X-nya 4 ke kiri, di kirinya 4, itu artinya X-nya kurang dari 4. Kurung siku atau ini ditebalkan pakai sama dengan. Nah, seperti ini, bro. Oke, tadi ada 2 soal ya.
Sekarang kita ke soal yang kedua. Nilai mutlak X min 3 berarti tergantung di dalam nilai mutlak itu positifkah dia ataukah negatif. Termasuk yang ini. Positif negatif dipisahkan oleh 0. Kapan dia 0? Kalau X-nya 3. Yang ini? Betul, kalau X-nya setengah. Kalau gitu domainnya sengaja kita pisah. Berarti setengah yang kecil yang kiri, 3 yang kanan. Misalnya ini kita kasih nama himpunan A, ini B, ini C. Kita mau melihat X min 3 itu bagaimana nilainya ya. Dah, positifkah dia, negatifkah dia? Ambil sampel. Kurang dari setengah itu misalnya 0. 0 kurang 3, min 3 negatif. 1 dikurang 2 kali 0, ini 0 ya. 1 kurang 0, 1 positif. Antara setengah dan 3 ambil sampel 1. 1 kurang 3 negatif. 2 kali 1, 2. 1 kurang 2 negatif. Kanannya 3 ambil sampel 4. 4 kurang 3 positif. 2 kali 4 8, 1 kurang 8 negatif. Nah, kita proses. Pertama, untuk X yang berada di A yaitu himpunan setengah ke kiri, paling kiri berarti minta hingga sampai setengah. Setengahnya misal kita ikutkan di B ya. Sebetulnya ikut di A juga nggak masalah, bro. Pertidakssamaannya menjadi X min 3 karena negatif berarti nilai mutlaknya negatifnya dia. Negatif X plus 3 karena negatifnya ini ya. Min 1 min 2X positif berarti nilai mutlaknya sama persis 1 min 2X. Hati-hati bro, kasih kurung ya. Karena yang dikurang itu semuanya. Lebih kecil sama dengan X plus 2. Min X plus 2X berarti X. 3 min 1 berarti 2. Lebih kecil sama dengan X plus 2. Oh, kalau gitu 0 lebih kecil sama dengan 0. Benar atau salah? Ya, ini pernyataan yang benar. Artinya semua X yang berada di A itu memenuhi ya. Jadi himpunan penyelesaian yang pertama dari minta hingga sampai setengah. Sekarang kita proses X yang berada di B. B adalah himpunan dari setengah sampai 3. Setengahnya ikut di B, 3-nya nggak usah ya, 3 ikut di C. Sebetulnya ikut di B nggak masalah, hanya pada umumnya penulisan dia ikut yang sebelah sana ya. Yang sebelah kiri itu ada kurung siku, yang kanan biasanya tidak. Oke, pertidaksamaannya menjadi X min 3 karena negatif, nilai mutlaknya berarti negatifnya dia min X plus 3. Min 1 min 2X negatif berarti nilai mutlaknya negatifnya dia min 1 plus 2X lebih kecil sama dengan X plus 2. Proses min X min 2X berarti min 3X. 3 min 1 jadi plus 1, 3 plus 1 jadi plus 4 lebih kecil dari X plus 2. Jadiin satu ruas X nya min 4X lebih kecil sama dengan min 2. Semua ruas dibagi sama min 4. X bagi min 4 berarti ini setengah. Hati-hati, kalau dibagi sama negatif harus dibalik. Nah, ini kan tadi untuk X dari setengah sampai 3. Setengah sampai 3. Kalau kita gambarkan seperti ini, setengahnya pakai sama dengan 3 tidak ya. Untuk X yang berada di sini, dia harus lebih besar sama dengan setengah. Artinya setengah ke kanan, lebih besar dari setengah itu setengah kanan. Nah, irisan keduanya berarti dari setengah sampai 3.
Himpunan penyelesaian yang kedua, kalau gitu dari setengah sampai 3. Setengah pakai sama dengan, 3-nya tidak. Sekarang kita proses X yang berada di C, yaitu himpunan 3 ke kanan. Berarti sampai tak hingga 3 ikut di C, berarti kurung siku tak hingga tidak. Pertidaksamaannya X min 3 karena positif, nilai mutlaknya berarti sama persis. Min 1 min 2X karena negatif, nilai mutlaknya berarti negatifnya dia. Min 1 plus 2X lebih kecil sama dengan X plus 2. X min 2X berarti min X. Min 3 plus 1 berarti min 2. Ya kan? Ya betul ya. X plus 2 jadiin satu ruas, X-nya min 2X 4, semua ruas bagi min 2 berarti X, 4 bagi min 2 berarti min 2. Ingat, dibagi sama negatif harus dibalik. Ini kan untuk X yang berada di C. Kalau kita gambarkan, C itu kan 3 ke kanan. Nah, 3 ini kanan, ada sama dengan ya. Harus memenuhi X-nya lebih besar sama dengan min 2. Min 2 itu di kirinya 3 bro, ada sama dengan. Lebih besar berarti ke kanan ya, min 2 ke kanan. Nah, irisannya yang di hasil keduanya berarti dari 3 ke kanan. Himpunan penyelesaian yang ketiga, kalau gitu 3 ke kanan berarti sampai tak hingga. 3 pakai sama dengan tak hingganya tidak. Nah, karena memang domainnya sengaja dipisah tadi ya, ada A, B, C, maka himpunan penyelesaian akhirnya haruslah gabungan bro, bukan irisan. Kalau digambar itu, yang pertama ini itu dari min tak hingga sampai setengah, artinya setengah ke kiri ya. Yang ini setengah ke kiri, setengahnya nggak pakai sama dengan ke kiri, karena ini minta hingga sampai setengah ya. Paling kiri minta hingga, paling kanan setengah. Kedua, dari setengah sampai 3, setengah sampai 3, setengahnya ini pakai sama dengan sampai 3, 3-nya enggak pakai sama dengan ini. Dan ketiga dari 3 sampai tak hingga. Nah, 3 di sini pakai sama dengan yang ini. Sampai tak hingga itu artinya 3 ke kanan. Nah, gini. Berarti gabungannya berarti semuanya diarsir dong ya. Ya, kalau gitu semua bilangan real kalau gitu. Penyelesaiannya semuanya berarti bilangan real. Artinya semua X-nya diambil ya. Oke. Jadi pengerjaan untuk tipe soal yang ketiga seperti ini bro, menggunakan definisi nilai mutlak. Kita tidak bisa menggunakan seperti tipe soal yang pertama pakai sifat, atau seperti tipe soal yang kedua dikuadratkan kedua ruasnya. Memang agak sulit sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Kalian lihat deh berulang-ulang. Semoga dengan melihat secara berulang-ulang kalian akan makin paham dengan pertidaksamaan nilai mutlak yang dikerjakan menggunakan definisi nilai mutlak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan subscribe agar kalian memperoleh informasi-informasi terbaru mengenai video-video kami, dan share ke orang-orang ya. Barangkali dia memerlukan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.